pengertian investasi, dan apa jenis investasi yang dilindung di negara ini. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Menurut Suyanti N. Hadi, 2019, investasi adalah suatu keinginan tentang bagaimana cara menggunakan sebagian dana yang ada atau sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang besar di masa depan. Jenis investasi berdasarkan aset. 1. Aktiva real. Aktiva real adalah aset berharga dalam bentuk real yang dapat dijadikan sebagai investasi, seperti properti tanah dan emas. 2. Aktiva finansial. Aktiva finansial berbentuk instrumen finansial atau sekuritas, seperti saham, deposito, obligasi, dan reksadana. Jenis investasi berdasarkan jangka waktu. 1. Jangka pendek. Investasi jangka pendek berarti keuntungan bisa didapatkan dalam waktu singkat. Adapun jangka waktu pendek yang dimaksud berkisar antara 3 bulan hingga 1 tahun. Umumnya, investasi jangka pendek memiliki 2 karakter, yaitu berkualitas tinggi dan memiliki likuiditas tinggi. Meskipun pencairannya relatif singkat, jenis investasi ini cenderung memiliki return atau keuntungan sedikit jika dibandingkan dengan investasi jangka panjang. Beberapa jenis investasi jangka pendek yang ada di Indonesia adalah deposito, reksadana, P2P lending, dan surat utang negara. 2. Jangka panjang. Berkebalikan dari investasi jangka pendek, keuntungan dari investasi jangka panjang bisa didapatkan dalam waktu yang relatif lama. Tidak jarang investor baru bisa menikmati return setelah 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun setelah menanamkan modal. Meskipun waktunya cenderung lama, investasi jangka panjang seringkali membuahkan return atau keuntungan besar. Hal tersebut sebanding dengan risiko tinggi yang diambil. Di antara jenis-jenis investasi yang ada, investasi jangka panjang kerap kali membutuhkan modal besar. Keuntungan dan kerugian dari jenis investasi apa saja? 1. Investasi tabungan berjangka. Keuntungannya memberikan bunga yang lebih besar dari tabungan biasa. Kerugian. Tiap bulannya harus menyediakan dana untuk disetor ke rekening khusus tabungan berjangka. 2. Investasi deposito. Keuntungannya. Bunga tabungan lebih besar dibandingkan bunga biasa. Kerugian. Bunga masih rendah dibandingkan dengan investasi lain yang berhadapan langsung dengan pasar uang. 3. Investasi obligasi. Keuntungannya. Bunga lebih besar dibandingkan deposito. Kerugian. Jangka waktu penyimpanan lebih dari 1 tahun sehingga dana gak bisa langsung dicairkan. 4. Investasi saham. Keuntungannya. Kita menanamkan uang sebagai modal untuk suatu perusahaan melalui perusahaan sekuritas. Jika perusahaan mengalami keuntungan, hasil yang kita dapatkan bisa lebih besar dari modal. Kerugian. Jika keuntungan bisa berlipat ganda ketika harga saham naik, artinya kita juga berisiko mengalami kerugian besar saat harga saham turun. 5. Investasi reksadana. Keuntungannya, kita nggak perlu memiliki pengetahuan luas. Dana kita nantinya dikelola oleh manajer investasi. Kerugiannya, ada biaya untuk manajer investasi walau tidak besar. N. Investasi emas. Keuntungannya, harga emas cenderung naik tiap tahunnya, terutama logam mulia batangan ataupun koin dan aset mudah dijual. Kerugiannya, butuh tempat penyimpanan khusus jika nggak mau dicuri. 7. Investasi properti. Keuntungannya, harga rumah dan tanah cenderung naik tiap tahunnya. Kerugiannya, butuh dana yang tidak sedikit untuk modal. Kira-kira apa yang cocok dengan profil resiko teman-teman? Saya akan memilih profil risiko investor konservatif, karena menurut saya pertumbuhan investasinya lebih stabil dan mendapatkan imbal hasil secara rutin. Ciri lainnya dari investor tipe konservatif ialah mereka akan mencairkan dana investasinya saat terjadinya penurunan nilai pada aset. Untuk periode waktu investasinya, mereka juga cenderung memilih yang berjangka pendek. Apa saja ya investasi properti? 1. Residensial. Menyewakan rumah adalah salah satu cara investor untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari investasi pada suatu properti. Seorang investor akan membeli properti residensial
atau perumahan dan menyewakannya ke orang lain. Kemudian, ia akan mengoleksi biaya sewa rumah setiap bulannya. Adapun bentuk properti yang umum digunakan di antaranya seperti rumah, kondominium, hingga apartemen. 2. Komersial. Properti yang dibeli untuk menghasilkan pendapatan tidak harus selalu berasal dari jenis residensial saja. Beberapa investor membeli properti komersial yang khusus digunakan untuk kepentingan bisnis. Karena properti digunakan untuk kepentingan bisnis, tentu biaya perawatan dan peningkatan kualitasnya tidaklah sedikit. Namun, biaya yang dikeluarkan dapat ditutupi oleh hasil penjualan atau uang sewa yang didapatkan. Beberapa contoh dari properti ini seperti apartemen di daerah komersial hingga lokasi toko retail. 3. Campuran properti ini adalah jenis yang dapat digunakan secara bersamaan untuk tujuan residensial dan komersial. Contoh yang paling sering ditemui dari jenis properti ini adalah ruko. Biasanya, bagian bawah biasanya digunakan untuk kegiatan usaha seperti restoran, toko, dan sebagainya. Sedangkan, lantai atasnya biasa digunakan sebagai tempat tinggal dari pemilik usaha tersebut atau disewakan sebagai kos-kosan. Investasi selain beli properti, tanah, rumah, ruko, dan lain-lain. Kira-kira apa investasi properti yang kalian bisa lakukan? Menurut saya, investasi properti yang saya lakukan, yaitu investasi emas. Karena emas, secara nilai terjaga, mudah dijual, relatif murah, penangkal inflasi, dan sifatnya seperti tabungan.